Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat hari ini ya. Oke, sesuai agenda yang sudah saya sampaikan di e-learning, bahwa hari ini kita akan membahas soal tugas yang sudah dibagikan di pertemuan sebelumnya dan juga melanjutkan presentasi tugas kelompok. Nah, untuk presentasi mungkin nanti di bagian setelah pembahasan soal aja ya. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada kalian melalui video tutorial berkaitan dengan bukan penyusunan ya, mengenai item-item apa saja yang disajikan di dalam laporan laba rugi dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan laporan laba rugi itu sendiri. Ya, nah di sini kemarin saya sudah membagikan ke kalian ada kurang lebih 3 soal latihan yang akan kita bahas. Ya, kenapa di akuntansi keuangan menengah ini kita pembahasannya tidak seperti di pengantar akuntansi? Karena kalau di pengantar akuntansi kan kalian pembahasan step by step penyusunan laporan keuangan, mulai dari pencatatan jurnal transaksi, terus posting buku besar, sampai ke laporan keuangan. Nah, karena materi tersebut itu sudah disampaikan di mata kuliah pengantar akuntansi, maka di mata kuliah akuntansi keuangan menengah ini kita lebih menekankan ke poin-poin yang ada di masing-masing laporan keuangan dan juga informasi-informasi yang berkaitan. Nah, sampai dengan sebelum UTS, kita akan membahas ada tiga laporan keuangan yang kita bahas, yaitu laporan laba rugi yang kemarin sudah dijelaskan, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan laba ditahan, dan juga yang terakhir adalah laporan posisi keuangan atau istilah lainnya bisa juga kita gunakan istilah neraca. Nah, nanti setelah UTS kita akan membahas lebih lanjut berkaitan dengan poin-poin atau item-item yang ada di dalam laporan neraca seperti kas. Kita akan bahas lebih dalam tentang kas, piutang, besok, dan lain sebagainya. Jadi dia membahas lebih mendalam per item yang ada di dalam laporan keuangan itu sendiri ya. Oke, nah sekarang saya bagikan dulu soal yang akan kita bahas. Oke, atau sudah diterima file PDF-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Kemarin saya sudah membagikan ada 3 soal latihan yang berkaitan dengan laporan laba rugi dan informasi yang berkaitan, yaitu soal latihan di exercise 4.9, exercise 4.10, dan juga problem case 4.7. Nah, sekarang kita membahas satu persatu, mulai dari yang pertama, latihan 4.9, di mana di latihan 4.9 di sini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran poin kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Poinnya kita diminta untuk menyajikan laporan laba rugi dan juga laporan laba ditahan ya. Nah, di sini di bawah ini disajikan informasi yang berkaitan dengan TAU Limited untuk tahun 2022. Jumlah yang disajikan itu disajikan dalam ribuan ya. Jadi artinya kalau misalnya di sini angkanya 1.200.000, berarti angka sesungguhnya adalah 1.200.000.000 Hong Kong dolar, seperti itu ya, cuma disajikan dalam ribuan. Oke, informasi yang disajikan di sini ada informasi berkaitan dengan penjualan bersih. Lalu ada beban pokok penjualan,
atau istilah lainnya harga pokok penjualan. Disajikan juga selling expense atau beban penjualan, ada administrative expense, beban administrasi, dividen revenue, pendapatan dividen, interest revenue, pendapatan bunga, ada juga write off of inventory due to obsolescence. Nah, itu artinya ada informasi berkaitan dengan penghapusan persediaan karena persediaan tersebut usang, ya, mungkin sudah expired atau sudah rusak, maka dihapuskan dari nilai persediaan. Ada juga informasi berkaitan dengan beban depresiasi atau beban penyusutan yang terabaikan karena kesalahan di tahun 2021. Jadi artinya ada beban depresiasi yang kurang dicatat oleh perusahaan, nilainya adalah 40.000. Nah, beban depresiasi ini adalah beban depresiasi untuk tahun 2021. Jadi di sini ada informasi yang berkaitan dengan kesalahan yang disajikan di masa periode sebelumnya. Berikutnya di soal juga disajikan berkaitan dengan interest expense, ada informasi berkaitan dengan beban bunga, ada cash dividends declare, jadi ada pengumuman pembagian dividen cash, jadi ada pengumuman pembagian dividen cash kepada pemegang saham, ada informasi berkaitan dengan return earning atau laba ditahan per 31 Desember 2021. Artinya ini adalah informasi laba ditahan awal. Jadi kalau 31 Desember 2021 itu adalah laba ditahan akhir periode untuk tahun 2021. Tapi sekarang posisinya kita di 2022. Jadi artinya ini adalah laba ditahan awal bagi kita di posisi saat ini 2022. Effective tax rate, yaitu tarif pajak efektifnya untuk setiap item adalah 34%. Jadi kalau kita lihat informasi di sini, ini adalah informasi yang saling berhubungan, tapi informasi ini adalah acak, bisa berkaitan dengan laporan, bisa laporan laba rugi dan juga laporan laba ditahan. Nah, di sini tugas kita adalah untuk mengidentifikasi mana-mana informasi yang akan kita sajikan di laporan laba rugi dan mana-mana saja informasi yang akan kita sajikan di laporan laba ditahan. Nah, dari informasi yang disajikan tersebut kurang lebih ada 12 poin yang disajikan di dalam soal. Kita diminta ada 2. Yang pertama, kita diminta untuk menyiapkan income statement, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 2022. Nah, asumsikan 60.000 lembar saham yang beredar. Jadi kita untuk menyusun laporan laba rugi ini diasumsikan ada 60.000 lembar saham yang beredar. Nah, kaitannya 60.000 lembar saham ini untuk laporan laba rugi apa? Kemarin di item-item laporan laba rugi, komponen yang harus ada di dalam laporan laba rugi salah satunya adalah earning per share atau laba per lembar saham. Nah, untuk menghitung laba per lembar saham tentunya kita harus tahu berapa jumlah lembar saham yang beredar. Ya. Nah, berikutnya kita diminta juga untuk menyiapkan laporan laba ditahan untuk tahun 2022. Nah, 12 poin informasi ini adalah informasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan laba rugi dan juga laporan laba ditahan yang diminta untuk kita sajikan. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi dari informasi ini berarti kita harus mengacu ke format laporan laba rugi yang sesuai dengan ketentuan akuntansi. Nah, kalau penyajian laporan keuangan itu kita bisa mengacunya ke PSKK 1 ya, berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Oke. Nah, di sini saya tampilkan PowerPoint yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya.
berikutnya. Nah, ini adalah penyajian format laporan laba rugi yang disajikan secara lengkap dan juga format laporan laba rugi yang disajikan secara ringkas. Nah, untuk penyelesaian soal kita di latihan 4.9 ini, kita nanti lihat aja apakah memungkinkan untuk menyajikan secara lengkap ataukah kita hanya bisa menyajikan secara ringkas. Nah, kalau kita lihat di soal kita, informasinya tidak terlalu detail ya berkaitan dengan biaya-biaya, maka nanti kita menyajikannya adalah laporan laba rugi secara ringkas seperti ini ya. Oke, nah sekarang nah, acuan kita untuk membuat penyelesaian, tentunya kita harus mengetahui formatnya terlebih dahulu. Nah, di sini supaya mudah dipahami, saya sajikan tampilan format laporan laba rugi yang sesuai dengan pembahasan kita, disandingkan dengan penyelesaian kita untuk soal Taul Limited ini, ya. Yang pertama, untuk penyusun laporan laba rugi, kita harus membuat judul dari laporan itu terlebih dahulu. Kenapa penting untuk membuat laporan keuangan? Karena di sini ada informasi berkaitan dengan periode. Karena ketika periode yang disajikan itu berbeda, maka akan menghasilkan nilai laporan yang berbeda. Maka di periode ini harus jelas kita tampilkan sesuai dengan periode yang diminta, ya. Tahu limited income statement atau laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Kita lihat yang pertama, di format laporan laba rugi kita menyajikan informasi berkaitan dengan pendapatan terlebih dahulu. Nah, pendapatan ini kita ambil dari informasi berkaitan dengan pendapatan yang terdiri dari penjualan, pendapatan jasa, diskon, dan retur penjualan. Nah, di soal kita tidak menyajikan secara lengkap berkaitan dengan pendapatan. Dia hanya menyajikan berkaitan dengan net sales atau penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini nilainya adalah 1.200.000. Nah, berikutnya dari laporan laba dari pendapatan bersih atau net sales tersebut, kita mencari poin yang kedua adalah harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Nah, di soal kita lihat, nah ini ya, cost of goods sold. Di soal kita lihat ada informasi berkaitan dengan cost of goods sold adalah 780.000. Berarti kita masukkan angka beban pokok penjualannya adalah 780.000. Net sales penjualan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan, itu nanti kita akan mendapatkan informasi berkaitan dengan gross profit atau laba kotor. Laba kotor ini lebih mendekati ke laba produk. Jadi untuk setiap barang yang kita jual, berapa laba yang kita terima? Ya, berapa laba yang kita terima kalau dibandingkan dengan harga perolehan barang itu. Jadi misal kita menjual barang 1 juta, modal untuk memperoleh barang 1 juta itu berapa? Misalnya 900.000. Nah, berarti 100.000 itu hanya menggambarkan laba untuk produk yang kita jual, belum memasukkan unsur biaya lainnya seperti biaya penjualan dan juga biaya administrasi umum. Jadi itu hanya margin terhadap barangnya saja. Ya, di sini kita peroleh 420.000 berasal dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya
kita kembali lagi ke format penyajian di laporan laba rugi. Kita bisa menyajikan informasi berkaitan dengan biaya operasional atau operating expense. Di mana operating expense ini kita ketika menyusun laporan keuangan harus membagi menjadi dua. Mana yang masuk ke dalam kelompok beban penjualan dan mana yang masuk ke dalam kelompok beban administrasi umum. Nah, di soal di sini sudah diinformasikan selling expense totalnya 65.000 dan administrative expense adalah 48.000. Sehingga total operating expense atau total beban operasinya adalah 113.000. Nah, di sini berikutnya kita akan peroleh nilainya berasal dari gross profit laba kotor dikurangi dengan operating expense, maka kita akan memperoleh nilai 307.000. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini 307.000. Lalu kita akan menyajikan lagi informasi berkaitan dengan beban lain-lain dan pendapatan lain-lain. Beban dan pendapatan lain-lain. Nah, beban dan pendapatan lain-lain ini bisa kita sajikan sekaligus dalam satu format, pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Bisa juga kita sajikan dalam dua bagian. Jadi mana yang masuk ke dalam pendapatan lain-lain dan mana yang masuk ke dalam beban lain-lain. Nah, di sini disajikan digabung, dipisah ya antara pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari transaksi selain operasional perusahaan. Kalau misalnya perusahaan kita merupakan perusahaan yang bergerak di dalam perdagangan, berarti pendapatan yang bersumber selain dari pendapatan atau penjualan barang dagangan itu masuk ke dalam kriteria other revenue. Contohnya apa? Kalau kita menyimpan uang di bank, kita kan akan mendapat pendapatan jasa giro. Nah, itu masuk ke dalam pendapatan lain-lain. Berikutnya, contoh kemarin kita punya aset tetap yang sudah tidak digunakan terus kita jual, maka masuk ke dalam pendapatan lain-lain, ya. Oke, nah sekarang kita lihat informasi di dalam soal. Ada dividen revenue dan interest revenue. Nah, pendapatan dividen dan pendapatan bunga itu masuk ke dalam kriteria pendapatan lain-lain, ya. Nah, di sini kita sajikan pendapatan lain-lain terdiri dari dividen revenue dan interest revenue, di mana pendapatan lain-lain ini nantinya akan menambah nilai laba perusahaan, ya. Oke. Nah, berikutnya kita cari lagi informasi yang berkaitan dengan beban lain-lain. Ya, beban lain-lain berarti di sini ada informasi berkaitan dengan penghapusan persediaan yang telah usang. Penghapusan persediaan yang telah usang, jadi artinya misal perusahaan di neraca menyajikan informasi ada persediaan barang dagangan nilainya 100.000. Nah, dari 100.000 tersebut ternyata ada 50 misalnya, ada 50 yang sudah tidak bisa dijual kembali karena sudah expired, sudah usang. Nah, daripada persediaan tersebut padahal tidak bisa dijual tapi nilainya masih disajikan di dalam persediaan, maka nilai barang tersebut kan harus dihapuskan dari pencatatan laporan keuangan. Nah, itu disebut dengan penghapusan persediaan yang telah usang. Nah, penghapusan atas persediaan yang telah usang ini itu masuk ke dalam beban. Kenapa beban? Karena seharusnya kita bisa menjual barang tersebut dan memperoleh pendapatan, tapi barang ini nggak bisa dijual lagi. Ya, nggak bisa dijual lagi karena sudah expired, maka itu merupakan beban atau kerugian bagi perusahaan. Jadi kemarin di penjelasan pertemuan kelima,
Beban itu kan dikategorikan menjadi dua ya, ada expense dan ada loss. Nah, ini masuk ke dalam kategori loss, kerugian ya. Nah, rate of inventory due to obsolescence itu 80.000. Nah, di mana nanti nilai ini akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Ya, oke. Setelah itu kita bisa mendapatkan laba dari operasional, ya, income from operation, laba dari aktivitas operasi yang nilainya kita peroleh dari gross profit dikurangi dengan biaya-biaya, baik itu biaya selling expense, administrative expense, ataupun ada income dan ada expense ya. Oke, nah sekarang kita lihat di soal kita, income from operation kita bisa peroleh angkanya dari misal ini kita tidak bikin jumlah, misalnya kita tidak membuat jumlah, maka angkanya income from operation ini kita akan peroleh nilainya dari sini, gross profit dikurangi dengan selling expense dan administrative expense ditambah ya, ditambah dengan dividen ditambah dengan other revenue dikurangi dengan other expense, sehingga kita peroleh di sini nilai laba operasi, laba yang berasal dari aktivitas operasional itu adalah 254.000 ya. Oke. Nah, berikutnya disajikan informasinya ada depresiasi. Nah, depresiasi expense atau beban penyusutan ini yang kurang disajikan atau tidak disajikan di dalam laporan laba rugi 2021 ini tidak akan kita sajikan di dalam laporan laba rugi untuk periode 2022. Kenapa? Karena ini adalah kesalahan untuk tahun sebelumnya. Nah, kalau kesalahan yang berasal dari tahun sebelumnya, maka nanti koreksinya dia akan berkaitan dengan akun laba ditahan ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan laporan laba rugi periode 2022. Nah, berikutnya interest expense. Interest expense ini adalah beban bunga, di mana di dalam laporan laba rugi ini masuk ke dalam kriteria beban pendanaan ya. Beban pendanaan yaitu beban yang timbul akibat kita mengambil pendanaan dari pihak ketiga ya. Kita punya pinjaman ke pihak ketiga, ada beban yang harus kita bayarkan, nah itu disebut dengan beban bunga. Kategorinya masuk ke dalam beban pendanaan ya. Nah, sekarang kita kurangi dengan beban pendanaan yang disebut dengan interest expense tersebut, nilainya adalah 50.000 ya, sehingga kita akan memperoleh pendapatan sebelum pajak penghasilan. Pendapatan sebelum pajak penghasilan ini diambil dari laba operasi dikurangi dengan biaya bunga atau interest expense. Nah, berikutnya kita harus menghitung income tax atau beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan kita lihat di soal. Di soal ada informasi effective tax rate atau tarif pajak efektifnya adalah 34%. Langsung saja kita hitung di sini. 34% dikalikan dengan laba sebelum pajak. Nilainya untuk beban pajak adalah 69.360 dolar. Dari situ kita akan memperoleh net income atau laba bersih. Kalau misalnya istilah lainnya itu adalah earning after tax. Earning after tax berasal dari
income before income tax dikurangi dengan income tax atau EBIT ya kalau istilah lainnya, earning before income tax dikurangi dengan beban pajak penghasilan, dapatlah net income 134.640. Oke. Nah, berikutnya apa lagi yang perlu kita sajikan? Yang perlu kita sajikan adalah earning per share atau laba per lembar saham, di mana rumus untuk mencari laba per lembar saham ini kita bisa peroleh dari mana? Kita bisa peroleh dari laba dikurangi dengan saham dividen preference, lalu dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ya, nah ini saya mengingatkan kembali, sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah ini dia. Ya, earning per share berasal dari laba dikurangi dengan dividen saham preference dibagi dengan rata-rata saham biasa yang beredar. Nah, informasi di dalam soal kita di sini tidak ada saham preference. Ya, tidak ada saham preference, berarti diasumsikan hanya ada saham biasa. Ya, saham biasanya senilai 60.000. Ya, oke, nah sekarang kita tinggal hitung saja di sini. Ya, net income laba bersihnya kita peroleh 134.640 dibagi dengan jumlah saham yang beredar berdasarkan soal yaitu 60.000, sehingga untuk setiap lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham memperoleh laba sebesar 2.244. Ini ya, berasal dari 134.640 dibagi dengan 60.000. Asumsinya di soal kita menyebutkan bahwa tidak ada saham preference, hanya ada saham biasa saja. Berikutnya yang kedua, di soal latihan 4.9 kita diminta untuk menyiapkan laporan laba ditahan untuk tahun 2022. Nah, untuk membuat laporan laba ditahan kita bisa mengacu ke format yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini saya sandingkan supaya mudah. Nah, ini dia ya. Oke, yang pertama kita buat dulu judul laporannya, yaitu laporan laba ditahan untuk tol limited. Pelaksanaan statement laporan laba ditahan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Yang pertama, kita sajikan dulu laba ditahan untuk awal periode yang disajikan. Ya, laba ditahan yang disajikan di awal periode. Berarti kita lihat informasi di dalam soal. Di dalam soal disajikan bahwa laba ditahan awal periode atau 1 Januari 2022 adalah 980.000. Kita masukkan di sini 980.000. Nah, berikutnya berkaitan dengan koreksi, ini opsional. Opsional itu artinya jika ada informasi di dalam soal yang menyajikan berkaitan dengan koreksi, maka kita sajikan. Tapi kalau misalnya tidak ada informasi yang berkaitan dengan koreksi atas laba ditahan tersebut, maka tidak perlu disajikan informasi berkaitan dengan koreksi atas laba ditahan awal periode tersebut. Ya, oke. Nah, kalau di soal ada informasi yang berkaitan dengan koreksi terhadap laba ditahan awal yang disajikan di dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Ini berasal dari depreciation expense omitted by accident in 2021.
Jadi ada laporan, ada akun beban penyusutan yang belum diakui oleh perusahaan, nilainya adalah 40.000. Nah, kaitannya dengan laba ditahan, kalau beban tidak diakui di periode sebelumnya, artinya laba yang disajikan di dalam laporan keuangan itu menjadi lebih tinggi. Ya, misalnya laba periode berjalan untuk tahun 2021 adalah misal 120.000. Ternyata dari 120.000 tersebut ada satu beban yang belum dicatat, yaitu beban depresiasi sebesar 40.000. Nah, karena beban depresiasi 40.000 tidak dicatat, seharusnya kan laba sebesar 120.000 dikurangi lagi 40.000, jadi hanya 80.000. Sehingga laba yang disajikan di periode sebelumnya itu disajikan overstate atau dinyatakan terlalu tinggi. Dinyatakan terlalu tinggi sebesar berapa? Sebesar 40.000. Nah, artinya laba ditahan awal ini harus kita kurangi dengan beban depresiasi sebesar 40.000 tersebut. Nah, beban depresiasi tersebut berkaitan dengan laba yang disesuaikan, ada kaitannya lagi dengan pajak. Ya, ada kaitannya lagi dengan pajak. Pajak yang dikenakan yaitu 34%. Artinya terhadap biaya yang dikurangi sebesar 40.000 ini harus kita kurangi dulu. Harus kita kurangi sebesar 34%. Kenapa? Karena ada unsur pajak sebesar 34%. Sehingga terhadap beban depresiasi 40.000 ini yang berhak menjadi pengurang laba ditahan awal itu hanya sebesar 66%, karena 34%-nya itu merupakan unsur pajak, ya. Oke. Jadi maka kita di sini memperoleh 26.400. Berasal dari berapa? 40.000 dikurangi 34% dikali dengan 40.000, yaitu 26.400, ya. Sehingga laba ditahan awal setelah penyesuaian yang diakibatkan koreksi kesalahan tersebut menjadi 953.600. Berasal dari laba ditahan awal dikurangi dengan penyesuaian laba awal menjadi 953.600.000. Baru deh kita tambahkan dengan informasi yang berkaitan dengan laba atau rugi periode berjalan, lalu dikurangi lagi dengan apakah ada pembayaran dividen untuk para pemegang saham. Oke, admin income ditambah dengan laba bersih. Kita lihat lagi ke laporan laba rugi. Laba bersih yang diperoleh perusahaan ini yaitu 134.640. Kita tambahkan di sini, lalu dikurangi dengan cash dividend declare. Jadi walaupun dividen ini belum dibayarkan, baru diumumkan saja, kan declare baru diumumkan 45.000. Nah, ini juga mengurangi laba ditahan untuk periode 2022 karena akuntansi menganut prinsip accrual basis, ya. Oke, sehingga perubahan laba bersih ditahannya untuk periode berjalan adalah 89.640. Dari mana? Dari laba periode berjalan terhadap laba ini dikurangi 45.000 untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Sehingga laba yang tidak dibagikan atau laba yang ditahan untuk periode 2022 adalah 89.640. Saldo awal laba ditahan yang sudah disesuaikan ditambah dengan perubahan laba ditahan untuk periode 2022, maka kita menghasilkan laba ditahan untuk akhir periode 2022 yaitu sebesar 1.043.240. Nah, laba ditahan inilah yang nantinya akan kita bawa atau kita sajikan di dalam laporan keuangan yang berikutnya, yaitu laporan posisi keuangan.
Nah, ini adalah laba ditahan untuk akhir periode 2022, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya untuk soal di latihan 4.10 ya. Untuk bagian equity dari SOSA SH ya menampilkan informasi seperti di bawah ini. Informasinya adalah share capital atau modal saham ya. Modal saham itu nilainya adalah 4.500.000 untuk modal saham preferred. Ini ada share capital preferred. Modal saham preferred. Nah, modal saham preferred ini nilai nominalnya, nilai nominal per lembar sahamnya adalah $50. Ya, $50 ini terdiri dari 100 lembar saham yang diotorisasi, namun yang beredar itu hanya 90.000. Jadi saham preferred yang beredar totalnya adalah 90.000. Yang diterbitkan adalah 100.000. Untuk modal saham biasa, ya modal saham biasa atau capital ordinary, itu nilai nominalnya atau par value-nya itu adalah $1 per lembar saham. Per lembar saham ini terdiri dari 10 juta lembar saham, ya. Jadi untuk modal saham biasa yang diotorisasi dan yang diterbitkan atau yang beredar itu nilainya sama. Jadi dari total lembar saham yang ditempatkan itu totalnya 10 juta lembar saham semuanya sudah dimiliki. Nah, berikutnya ada share premium ordinary, itu adalah 20.500.000. Ada laba ditahan di dalam soal disajikan nilainya adalah 134 juta dan net income atau laba bersihnya adalah 33 juta. Ya, sehingga kita peroleh di sini laba ditahan ditambah dengan laba bersih nilainya adalah 167 juta. Ya. Sehingga kita bisa menyajikan informasi di dalam soal berkaitan dengan total ekuitas atau total modal yang dimiliki perusahaan nilainya adalah 202 juta. Terdiri dari saham preferred 4.500.000, saham biasa 10 juta, saham premium 20.500.000 dan laba ditahan 167 juta. Total ekuitas yang dimiliki perusahaan adalah 202 juta, gitu ya. Oke. Nah, informasi berikutnya, net income atau laba bersih untuk tahun 2022 merefleksikan total effective tax rate. Jadi sudah termasuk total effective tax rate atau tarif pajak penghasilan 20%. Jadi 33 juta. Net income ini sudah dipotong pajak 20%. Include in net income, jadi termasuk di dalam net income ini, yaitu senilai kerugian senilai 12 juta sebelum pajak yang dihasilkan dari unit usaha yang dihentikan. Jadi dia memperoleh laba bersih 33 juta ini. Pertama, sudah termasuk pajak 20%, kedua, sudah termasuk kerugian yang diakibatkan dari ada unit usaha yang dihentikan, nilainya 12 juta, belum termasuk pajak. Saham preferred, pemilik saham preferred itu ada di declare dividen sebesar 270.000 dan sudah dibayarkan tahun 2022. Sedangkan dividen sebesar 1 juta sudah diumumkan dan sudah dibayarkan kepada pemegang saham biasa untuk tahun 2022. Ya, jadi artinya di sini
ada pembagian dividen untuk saham preferred dan juga untuk saham biasa. Nah, diminta kita untuk complete earning per share. Jadi kita diminta untuk menghitung laba per lembar saham ya dari data yang disajikan di laporan laba rugi SOSA gitu ya. Oke, nah sekarang kita buka di sini. Yang pertama, untuk menghitung laba per lembar saham ya, kita sajikan dulu, hitung balik dulu berkaitan dengan net income yang disajikan di dalam laporan ekuitas ini, dalam bagian ekuitas 33.000. Ekuitas 33.000 itu terdiri dari sudah dipotong pajak 20%. Ya, sudah dipotong pajak 20%, artinya kita harus menyajikan berapa laba sebelum pajaknya. 33 juta ini adalah senilai laba sudah dipotong 20%. Jadi artinya kita harus up lagi 20%-nya. Ya, nah untuk menghitung berapa laba sebelum pajaknya, maka kita bisa menghitungnya dengan cara laba setelah pajak dibagi 80. Dapat 80 dari mana? 80 ini adalah porsi 33 juta ini kan porsi 80% setelah dipotong pajak. 20%-nya itu adalah untuk pajak. Jadi laba sebelum pajak dibagi 20 dikalikan dengan 100%, karena kita mau mencari angka 100-nya gitu ya. Oke, dapatlah angka 41.250.000 ini disebut dengan laba sebelum pajak untuk tahun 2022. Nah, berikutnya dari laba sebelum pajak ini dia sudah termasuk rugi. Nah, ini kan include indirect income, figure is a loss of 12.000 yang dihasilkan dari unit usaha yang dihentikan. Jadi kalau misalnya sebelum ada pengurangan atas rugi dari unit usaha yang dihentikan, sebenarnya laba operasinya tuh berapa gitu ya. Oke, berarti laba operasinya kita harus tambahkan lagi laba sebelum pajak ditambah dengan kerugian. Kenapa ditambah? Karena kita sedang mencari laba sebelum laba operasionalnya ya, laba sebelum dikurangi dengan discontinue operation. Oke, sehingga kita peroleh di sini laba operasinya adalah 53.250.000. Berasal dari sini laba sebelum pajak ditambah lagi dengan income from loss from discontinue operation. Nah, berikutnya kita kurangi dengan pajak penghasilan yang berasal dari pendapatan operasi, yaitu 20% dikalikan dengan 53.250.000. Dapatlah 10.650.000. 10.650.000. Sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari aktivitas operasional yang terus berlanjut untuk periode berikutnya adalah 42.600.000. Jadi kalau kita menghitung ini kayak menghitung balik laporan laba rugi ya. Jadi kita menghitung balik ini. Karena net income-nya kita udah dapet, tapi kita mencari ini laba operasinya berapa, gitu ya. Oke, nah berikutnya discontinue operation, ya, discontinue operation. Nah, ini discontinue operation diperoleh 12 juta. 12 juta ini berasal dari informasi yang disajikan dalam soal nih, ya, 12 juta. Dikurangi dengan pajak penghasilan
yang diterapkan yaitu 2.400.000 berasal dari mana? Tarif 20% dikalikan dengan kerugiannya, ya, sehingga pengurangnya adalah 9.600.000. Nah, sekarang laba dari operasional yang berlanjut dikurangi dengan kerugian dari operasional unit usaha yang dihentikan, maka kita akan memperoleh net income-nya yaitu 33 juta. Sama seperti informasi yang disajikan di dalam soal ini, 33 juta. Ya. Nah, berikutnya net income 33 juta dikurangi dengan dividen yang dibagikan untuk pemegang saham preferen, ya. Jadi nih, dividen yang dibagikan untuk pemegang saham preferen nilainya adalah 270 juta. Kenapa Bu harus dikurangi? Karena kita mengacu lagi ke rumus ketika kita mau menghitung laba ditahan untuk menghitung laba per lembar saham. Nah ini, ya, laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen, ya, dikurangi dengan 270.000, maka kita akan dapat income yang tersedia, laba yang tersedia untuk dibagikan kepada para pemegang saham yaitu 32.730.000. 32.730.000 ini dibagi dengan berapa jumlah lembar saham yang beredar. Nih, kita lihat lagi di soal. Jumlah lembar saham yang beredar untuk saham biasa adalah 10 juta. Ya, 10 juta. Nah, sehingga laba per lembar sahamnya dari aktivitas operasional yang berlanjut ini adalah 3.273. Oh maaf, dari net income ya, dari net income adalah 3.273 berasal dari mana? Dari 32.730.000 dibagi dengan 10.000. Ya, dapatlah laba per lembar saham yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham biasa yang memperoleh laba $3,273. Ya. Nah, ingat bahwa berkaitan dengan discontinue operasi, kemarin saya juga ada men-step bahwa apabila ada perusahaan menyatakan ada unit usaha yang dihentikan, maka di dalam laporan laba rugi, perusahaan harus menyajikan informasi berkaitan dengan IPS untuk untuk operasional yang dihentikan. Coba sebentar saya cari dulu. Kemarin udah saya note juga di penjelasan. Nah ini, laba per lembar saham harus diungkapkan di muka laporan laba rugi. Nah ini dia. Sebuah perusahaan, jadi kemarin udah saya note di penjelasan bahwa sebuah perusahaan yang melaporkan ada operasional yang dihentikan, maka perusahaan tersebut wajib melaporkan jumlah per lembar saham, baik di muka laporan laba rugi maupun di catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan IPS atas penghentian operasi tersebut. Ya, oke. Nah sekarang, maka di sini penyajian di dalam laporan laba ruginya berkaitan dengan IPS atau lembar per lembar saham. Lembar per lembar saham, laba per lembar saham untuk operasional yang berlanjut yaitu 4,233 ya, berasal dari laba operasi dikurangi dengan kerugian dari kerugian dari unit usaha yang dihentikan dibagi dengan 10.000 lembar saham, 10 juta lembar saham. Ya, sedangkan untuk unit usaha yang dihentikan karena dia rugi, maka dia ini dalam keadaan minus ya, 9.600.000 dibagi dengan $10 juta, maka minus 0,96.
Dapatlah netnya untuk earning per share adalah 3,273. Angkanya sama seperti ini. Ya. Nah, itu adalah penyelesaian untuk latihan 4.10. Oke, kita lanjutkan dulu ke problem 4.7 ya. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan setelah ini. Coba sebentar. Ini dia. Di problem 4.7 ini lebih kompleks lagi. Kita diminta untuk mengklasifikasikan nih. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah berkaitan dengan laporan laba ditahan dan juga penyesuaian untuk periode sebelumnya. Ya. The following is the return earning account. Jadi di bawah ini adalah laporan laba rugi akun laba perubahan laba ditahan untuk tahun 2022 untuk Akadian Corp. Jadi dia membuat laporan perubahan laba ditahan seperti yang disajikan seperti ini. Ya, dia menyajikan laporan laba ditahannya seperti ini. Ada laba ditahan awalnya 257.600. Ditambah dengan laba atas penjualan investasi, keuntungan ya, keuntungan atas penjualan investasi. Ditambah lagi dengan net income atau laba operasionalnya, laba bersihnya 84.500. Ditambah lagi dengan refund dari pemerintah, refund dari legitasi pemerintah 221.600. Recognition of income in 2021, jadi ada penyesuaian atas pendapatan tahun 2021, tetapi tidak dicatat dalam laporan laba rugi, ya, yaitu nilainya 25.400. Jadi ini berkaitan dengan kesalahan di periode sebelumnya. Ada pengakuan pendapatan yang belum diakui sebesar 25.400, ya. Sehingga total penambahan untuk laba ditahannya adalah 172.700, berasal dari bawah ini. Gain on sale of investment, net income, ditambah refund of on liquidation with government, dan juga pengakuan pendapatan di tahun 2021. Sehingga kita bisa dapatkan laba ditahan ditambah dengan penambahan 430.300. Laba ditahan tersebut dikurangi dengan kerugian atas operasional yang dihentikan 35.000, write off of goodwill, jadi ada penghapusan goodwill 60.000, dan kumulatif efek, jadi ada efek kumulatif di atas laba periode sebelumnya yang melakukan perubahan di prinsip akuntansi ini, yang semula pencatatannya menggunakan average cost, dia menggunakan metode FIFO berkaitan dengan penilaian persediaan untuk tahun 2022. Di mana seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan kelima, bahwa ketika kita melakukan perubahan berkaitan dengan prinsip akuntansi, salah satunya adalah penilaian persediaan, maka itu berlaku retrospektif. Jadi penyesuaiannya berlaku mundur untuk laporan laba rugi sebelumnya yang sudah disajikan. Kalau istilah lainnya adalah restatement, jadi laporan-laporan yang sudah disajikan sebelumnya harus disajikan kembali. Nah, efek kumulatifnya adalah ada penambahan biaya berkaitan dengan persediaan tersebut, nilainya 23.200. Cash dividend declare, jadi dividen cash yang diumumkan 32.000, sehingga laba ditahan akhir periodenya adalah 280.100, berasal dari 257.600 ditambah 172.700 dikurangi 150.200. Ini adalah laporan laba ditahan yang dibuat
perusahaan Akadian.com ya. Nah, kita diminta untuk apa nih instruksinya? Instruksinya kita diminta untuk menyiapkan laporan laba ditahan yang benar, prepare a correct retained earning statement. Jadi kita diminta untuk menyiapkan laporan laba ditahan yang benar, yang sesuai dengan format laporan laba ditahan, ya, karena dia menjadikan informasinya tidak sesuai dengan format yang ditentukan. Ignore income tax effect, jadi artinya abaikan efek pajaknya. FIFO inventory was used in 2002 to compute net income. Jadi untuk menginput laba bersih tahun 2022 itu sudah menggunakan metode FIFO. Nah, berikutnya kita diminta untuk menyatakan item-item apa saja yang tidak sesuai, ya, yang tidak ditampilkan, ya, don't appear, yang tidak ditampilkan di laba ditahan, di laporan laba ditahan yang sebenarnya. Sebentar ya. Jadi kita disuruh menyatakan item-item apa saja yang tidak ditampilkan di dalam laporan laba ditahan yang benar. Karena dia akan menyajikan banyak item nih, item apa saja yang seharusnya tidak ditampilkan atau yang tidak muncul. Oke, nah sekarang kita coba menyusun laporan laba ditahan untuk Akadian.com sesuai dengan format yang benar. Kita tentukan dulu judulnya seperti biasa, Akadian.com Return Earning Statement for the year ended 31 Desember 2022. Kita masukkan informasi yang pertama adalah laba ditahan awal periode. Laba ditahan awal periode sesuai dengan yang dilaporkan, yaitu 257.600. Ambil dari sini sudah sesuai, 257.600. Nah, sekarang kita harus menyajikan apakah ada koreksi atau apakah ada penyesuaian yang harus kita lakukan terhadap laba ditahan awal ini, ya, terhadap laba ditahan awal ini. Sekarang kita lihat gain atau keuntungan dari penjualan investasi ini adalah transaksi tahun 2022 karena tidak ada keterangan ini merupakan transaksi 2021, berarti tidak perlu dilakukan atau dimasukkan ke dalam penyesuaian laba ditahan awal. Kita abaikan. Net income juga sama, tidak perlu kita masukkan ke dalam penyesuaian laba ditahan awal karena net income ini merupakan perubahan untuk laba ditahan periode 2022. Refund on liquidation with government ini juga menginformasikan transaksi 2022. Jadi abaikan, tidak masuk ke dalam koreksi laba ditahan awal. Nah, berikutnya ada recognition atau pengakuan of income in 2021. Jadi pengakuan pendapatan di tahun 2021 namun itu tidak diakui. Jadi ada kesalahan di laporan baru di tahun sebelumnya yang kurang menyatakan pendapatan ini, ya, kurang mengakui adanya pendapatan sebesar 25.400. Nah, pendapatan tahun sebelumnya ini tidak boleh kita akui sebagai pendapatan periode 2022, ya. Nah, itu berarti harus kita sajikan dalam penyesuaian laba ditahan, awal, maka dia masuk ke dalam ini, correction of error from prior period. Jadi koreksi atas kesalahan periode sebelumnya. Menambah 25.400. Kenapa menambah? Karena yang kurang diakui adalah pendapatan. Pendapatan kurang diakui berarti efeknya laba yang disajikan sebelumnya itu terlalu rendah, sehingga harus kita tambahkan sebesar 25.400. Karena diabaikan aspek pajaknya, berarti kita masukkan nilainya sesungguhnya 25.400. Berikutnya, loss atau kerugian dari unit usaha yang dihentikan. Ini tidak ada keterangan bahwa untuk transaksi periode sebelumnya, berarti ini masuk transaksi 2022.
Write-off of goodwill juga sama, penghapusan laba ditahan. Dan kumulatif efek, jadi efek kumulatif dari perubahan berkaitan dengan prinsip akuntansi yang merubah metode penilaian persediaan dari rata-rata menjadi FIFO, ya. Nah, efeknya adalah biayanya menjadi lebih tinggi sebesar 23.200, ya. Kenapa? Karena ini dia masuk ke dalam komponen bidang atau yang mengurangi, artinya beban, ya, beban 23.200. Nah, kita masukkan di sini adjustment penyesuaian karena perubahan prinsip akuntansi, jadi berkurang laba ditahannya sebesar 23.200. Sehingga laba ditahan awal setelah dilakukan penyesuaian yang berkaitan dengan kesalahan di masa lalu, maka laba ditahan yang sesungguhnya adalah 259.800, ya. Nah, berikutnya penambahan yang berkaitan dengan laba ditahan itu adalah penambahan berkaitan dengan laba bersih, ya. Penambahan berkaitan dengan laba bersih ini kita lihat net income-nya. Net income 84.500. Nah, yang kita sajikan di dalam laporan laba ditahan ini bukan angka 84.500. Kenapa? Karena ada informasi yang salah disajikan, ya. Kita harus mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang seharusnya tidak ada di dalam laporan laba ditahan ini, ya. Yang pertama adalah keuntungan atas penjualan investasi. Keuntungan atas penjualan investasi harusnya dia bukan masuk ke laporan laba ditahan, tapi masuknya ke laporan laba rugi. Berarti keuntungan atas penjualan investasi ini harus menambah net income. Nah, sekarang kita hitung 84.500 ditambah 41.200. Selanjutnya refund on liquidation with government, berarti ditambah lagi 21.600, ya, refund dari pemerintah 21.600. Berikutnya pengakuan pendapatan 2021 tidak masuk ke dalam net income tahun ini karena dia masuknya tadi ke sini ke penyesuaian dan koreksi. Nah, berikutnya ada loss on discontinued operation, laba telah rugi atas unit usaha yang dihentikan. Kerugian atas unit usaha yang dihentikan tidak disajikan di laporan laba ditahan, tapi dia akan disajikannya di laporan laba rugi yang akan mempengaruhi net income. Nah, kerugian berarti efeknya dikurangi net income 35.000. Write-off penghapusan goodwill juga sama, mengurangi net income 60.000. Kumulatif efek tadi tidak ada kaitannya, 52.300. Jadi kalau untuk cash dividend sudah benar disajikannya di laba ditahan, laporan laba ditahan. Oke. Jadi yang perlu kita keluarkan di sini adalah satu gain on sale of investment, berikutnya ada refund dari pemerintah, lalu kerugian atas discontinued operation dan write-off of goodwill. Ya. Nah, berikutnya ditambah net income-nya, berarti net income harusnya yang ada di laporan laba rugi bukan 84.500 tapi 52.300. Dikurangi cash dividend, ini dia cash dividend sebesar 30.000, sehingga perubahan laba ditahan untuk periode 2022 itu sebesar 20.300. Berasal dari laba ditahan, berasal dari net income atau pendapatan bersih dikurangi dengan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, dapatlah 20.300. Sehingga laba ditahan
akhir periode adalah 280.100. Berasal dari laba ditahan awal ditambah dengan perubahan laba ditahan periode berjalan. Nah, perubahan laba ditahan periode berjalan yang disajikan di laporan laba ditahan yang benar dan laporan laba ditahan yang tidak benar menghasilkan angka yang sama. Namanya 280.100. Cuma penyajiannya yang disajikan di dalam soal problem case 4.7 ini tidak sesuai dengan format yang ditentukan di dalam penyajian laporan keuangan seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita diminta untuk menyatakan item-item apa saja yang tidak ditampilkan di dalam laporan laba ditahan yang seharusnya. Tadi sudah ya, yang pertama kita tidak perlu menyajikan keuntungan atas penjualan investasi karena ini merupakan bagian dari laporan laba rugi. Penjualan keuntungan atau penjualan investasi ini masuknya ke dalam item other revenue ya, ke dalam item other revenue. Nah, berikutnya refund on liquidation with government juga sama. Ini juga masuk ke komponen di dalam laporan laba rugi, di mana masuk ke dalam kategori pendapatan lain-lain other revenue. Nah, berikutnya adalah kerugian dari unit usaha yang dihentikan, itu juga sama, bukan merupakan komponen atau unsur dari laporan laba ditahan, tapi dia masuk ke dalam komponen laporan laba rugi atau income statement. Nah, berikutnya cost of goodwill, penghapusan goodwill juga sama, dia masuk ke dalam komponen yang harus disajikan di dalam laporan laba rugi. Nah, itu adalah penjelasan dari saya berkaitan dengan soal latihan yang sudah dibagikan. Yang lain gimana? Apa ada pertanyaan berkaitan dengan baik itu materi kita di pertemuan kelima, yaitu income statement dan juga related information, maupun materi yang kita bahas tadi berkaitan dengan pembahasan soal ataupun presentasi kelompok dari kelompok 6 sampai dengan kelompok 7. Ada pertanyaan? Nggak ada, sepertinya sudah ini ya, sudah mendekati jam makan siang, sudah nggak ada suaranya lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan hari ini berarti saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti rekaman pembahasan soal kita untuk hari ini saya akan share di link e-learning ya. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.